Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhiran baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida. Wa may ya'sima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurru llaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Membaca Al-Quran ini adalah amal solih yang diperintahkan oleh Allah SWT, baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Namun di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah SWT menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan kita ketika membaca Al-Quran, satu huruf saja kita akan mendapatkan pahala dilipat gandakan sampai 10 kali. Yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Adapun yang membaca Al-Quran dengan tergagap atau sulit membacanya akan mendapatkan pahala 2, yaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala kesulitan dalam membacanya. Juga Al-Quran akan datang pada hari kiamat dengan izin Allah untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang membacanya, mengamalkannya di dunia. Dan Al-Quran ini adalah sebagai rahmat, penyembuh penyakit-penyakit yang bersarang dalam dada. Dan Al-Quran ini menunjukkan manusia ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka janganlah kita malas untuk membacanya. Bacalah Al-Quran, renungkanlah maknanya, dan amalkanlah isinya. Maka kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Kemudian dijelaskan bahwa ditekankan bagi seorang muslim yang mengharap rahmat Allah dan takut akan siksanya untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mengharapkan ridhonya, memperoleh keutamaan dan pahalanya. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik kitab yang diturunkan kepada Rasul yang termulia untuk umat-umat yang terbaik yang pernah dilahirkan kepada umat manusia, dengan syariat yang paling utama, mudah, paling luhur, dan paling sempurna. Kemudian Al-Quran ini juga diturunkan untuk dibaca oleh setiap orang muslim, direnungkan dan dipahami makna, perintah, dan larangannya, kemudian diamalkan, sehingga ia akan menjadi hujah baginya di hadapan Tuhannya dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Allah telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya tidak akan tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Al-Quran Surat Toha ayat 123. Janganlah seorang muslim memalingkan diri dari membaca kitab Allah, merenungkan dan mengamalkan isi kandungannya. Allah telah mengancam orang-orang yang memalingkan diri darinya dengan firman-Nya, Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Al-Quran Surat Toha ayat 100. Kemudian diantara keutamaannya membaca Al-Quran, baik di bulan Ramadan maupun bulan lainnya, adalah yang pertama, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Allah SWT berfirman,
Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran surat An-Nahl ayat 89. Kemudian yang kedua di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Allah SWT berfirman, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 15-16. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah Al-Quran merupakan pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Yunus ayat 57. Kemudian di antara keutamaan membaca Al-Quran yang keempat adalah Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safiyan li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis surat Imam Muslim dari Abu Umamah. Kemudian yang kelima di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah Al-Quran pembela pembacanya dimulai oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Yukta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya tataqaddamuhu suratul Baqarati wa Ali Imran tuhajani an sahibihima. Didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dan para pembacanya yang mereka itu dahulu mengamalkannya di dunia dengan didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran yang membela pembaca kedua surat ini. Hadis surat Imam Muslim. Kemudian di antara keutamaan mempelajari Al-Quran, membaca dan mengajarkannya adalah sebaik-baik orang. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ketujuh, di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah satu huruf, satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, Man qara'a harfam min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun.
fal alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis hasan sahih. Kemudian yang ke-8 di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah Al-Quran meninggikan kedudukan di sorga. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, Iqra warta waratil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana yang telah kamu lakukan di dunia, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dengan mengatakan hadis hasan sahih. Kemudian yang ke-9 di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapat keberuntungan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as-safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi sakun lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap dan susah membacanya, baginya 2 pahala. Hadis muttafaq alaih atau oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. 2 pahala maksudnya adalah pahala membaca dan pahala susah payahnya. Kemudian yang ke-10 di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah dibolehkan dengki, dalam arti untuk meniru amal solihnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la hasada illa fisnain, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh dengki kecuali dalam 2 perkara, yaitu orang yang dikaruniai Allah Al-Quran lalu diamalkannya pada waktu malam dan siang, dan orang yang dikaruniai Allah harta lalu diinfakannya pada waktu malam dan siang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih. Kemudian yang dimaksud dengki di sini adalah mengharapkan seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau selainnya itu dilarang, namun kalau ingin meniru kepada orang yang mengamalkan Al-Quran siang malam, itu kita boleh dengki, sehingga kita bisa meniru dan senang untuk membaca Al-Quran. Maka bersungguh-sungguhlah, semoga Allah menunjuki Anda pada jalan yang diridhoi untuk mempelajari Al-Quran dan membacanya dengan niat yang ikhlas untuk Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguhlah untuk mempelajari maknanya dan mengamalkannya, agar mendapatkan apa yang dijanjikan Allah bagi para ahli Al-Quran, berupa keutamaan yang besar, pahala yang banyak, derajat yang tinggi, dan kenikmatan yang abadi. Para sahabat Rasulullah SAW dahulu, jika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak melaluinya tanpa mempelajari makna dan cara pengamalannya. Kemudian, bagaimana membaca Al-Quran yang berguna bagi pembacanya, yaitu dijelaskan. Dan perlu Anda ketahui bahwa membaca Al-Quran yang berguna bagi pembacanya, yaitu membaca dengan disertai merenungkan dan memahami maknanya, perintah-perintahnya, dan larangan-larangannya. Jika ia menjumpai ayat yang merintahkan sesuatu, maka ia pun mematuhi dan menjalankannya. Atau menjumpai ayat yang melarang sesuatu, maka ia pun meninggalkan dan menjauhinya. Jika ia menjumpai ayat rahmat, ia mohon dan mengharapkan kepada Allah rahmatnya. Atau menjumpai ayat azab, ia berlindung kepada Allah dan takut kepada siksanya. Al-Quran itu menjadi hujah bagi orang yang merenungkan dan mengamalkannya. Sedangkan yang tidak mengamalkan dan memanfaatkannya, maka Al-Quran itu menjadi hujah terhadap dirinya. Allah Ta'ala berfirman
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Al-Quran Surat Shad ayat 29. Bulan Ramadan adalah memiliki kekhususan dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril pada bulan Ramadan setiap malam untuk membacakan kepadanya Al-Quranul Karim. Hal itu menunjukkan dianjurkannya mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk itu. Juga membacakan Al-Quran kepada orang yang lebih hafal. Dan juga menunjukkan dianjurkannya memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Tentang keutamaan berkumpul di masjid-masjid untuk mempelajari Al-Quranul Karim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah seraya membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka kecuali turunlah ketenangan atas mereka, serta mereka diliputi rahmat, dikerumuni para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di antara membaca Al-Quran adalah misalnya satu, membaca ayat yang dibaca sahabat Anda. Dua, membaca ayat sudahnya, namun cara pertama lebih baik. Dalam hadis Ibnu Abbas di atas disebutkan pula madrasah antara Nabi dan Jibril terjadi pada malam hari. Ini menunjukkan dianjurkannya banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan pada malam hari, karena malam merupakan waktu berhentinya segala kesibukan, kembali terkumpulnya semangat dan bertemunya hati dan lisan untuk merenungkan. Seperti dinyatakan dalam firman Allah, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Dan di antara adab membaca Al-Quran adalah disunahkan membaca Al-Quran dalam kondisi sesempurna mungkin, yaitu dengan bersuci, menghadap kiblat, mencari waktu-waktu yang paling utama seperti malam, setelah maghrib, setelah fajar. Boleh membaca Al-Quran sambil berdiri, duduk, atau tidur. Kemudian berjalan dan menaiki kendaraan. Allah SWT berfirman, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 191. Sedangkan Al-Quranul Karim merupakan zikir yang paling agung. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan hendaklah kita selalu membaca Al-Quran, mempelajari maknanya dan mengamalkannya, karena ini akan sangat bermanfaat bagi kita, baik dalam kehidupan dunia maupun nanti dalam kehidupan di akhirat. Kita akan mendapatkan rahmat Allah dan akan dimudahkan untuk masuk surga. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.